Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang bertopik tentang klasifikasi harga seluler menggunakan random forest dan menggunakan R. Sebelum lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Orsi Afila dengan NIM akhir 146 dan teman saya. Saya saya Aprilia Teresa Roiman dengan NIM akhir 059. Saya Devi Giovanni Pakpa dengan NIM akhir 141. Nah, di sini terdapat masalah dan tujuan, di mana masalahnya yaitu belum tersedianya mekanisme yang akurat untuk mengklasifikasi harga telepon seluler berdasarkan spesifikasi teknis. Dan tujuannya yaitu mengembangkan model klasifikasi harga seluler menggunakan algoritma random forest menggunakan R serta mengevaluasi performa model yang dihasilkan. Nah, di sini juga terdapat metodologi data dan kualitas, di mana metodologi data terdapat sumber data, data training, dan data testing. Dan kualitasnya yaitu terdapat pengecekan kualitas. Next. Nah, di sini metode yang kami gunakan ada 3. Yang pertama ada EDA, yang kedua ada command clustering, dan yang ketiga ada random forest. Oke, selanjutnya adalah tata cara dan urut-urutan pelaksanaannya. Nah, di sini alur pelaksanaannya dimulai dari pemuatan package atau pembuatan paket, kemudian menginput dataset kita pakai yaitu data train dan juga data testing. Menginputnya ke dalam R, kemudian dilanjutkan dengan processing untuk meninjau struktur data, statistik deskriptif, nilai hilang, dan juga duplikasi. Selanjutnya dilakukan eksplorasi fitur numerik dan kategorik, serta seleksi fitur. Nah, metode K-means ini diterapkan pada fitur numerik yang telah dinormalisasi dan hasilnya divisualisasikan menggunakan PCA. Data terpilih kemudian dipisahkan menjadi data latih dan data uji untuk membangun model random forest dengan menggunakan metrik akurasi dan conversion metric. Kemudian digunakan untuk memprediksi kelas price range pada dataset test dan menyusun tabel submission. Selanjutnya, ini kami tampilkan beberapa tampilan program di mana yang paling pertama itu kita melakukan load library dan juga data. Pada awal program ini terdapat beberapa library atau paket dan juga di sini membaca data dari file CSV untuk menganalisis data. Bisa dilihat di sini ada data train dan juga data test. Next. Yang kedua ada cek data dan juga EDA. Di sini melakukan eksplorasi data awal atau EDA pada data frame bernama DF. Di sini juga ada check missing value dan juga duplikasinya. Yang ketiga ada clustering K-means, lalu seleksi fitur dan juga siapkan data untuk random forest-nya. Setelah itu melakukan persiapan data atau data pro-processing untuk model machine learning khususnya di metode random forest. Next. Yang keempat ada train first split. Ini training random forest dan juga evaluasi model. Di sini tuh melakukan evaluasi akhir model menggunakan metode random forest. Ini berarti memprediksi hasil pada data latih dan juga menguji, lalu mencetak akurasi model. Kemudian menampilkan matriks kebingungan untuk menilai kinerja klasifikasi secara detail. Next. Nah, yang terakhir adalah prediksi data test dan juga buat submission. Pada bagian ini berarti mempersiapkan data uji akhir dengan menghapus kolom yang sama seperti pada pelatihan, kemudian membuat prediksi akhir menggunakan model RF model dan menyusun hasilnya menjadi data frame submission yang siap untuk dikirim.
Oke, di sini di bagian hasil dan analisisnya. Nah, di bagian A ini ada EDA. Di EDA ini merupakan dataset itu memiliki 2000 data dan 21 fitur, termasuk target price range kelas 0 sampai 3, tidak ada missing value dan tidak ada duplikat, sehingga datanya bersih. Nah, fitur numerik seperti RAM, baterai power, dan ukuran layar memiliki rentang nilai yang lebar, menunjukkan variasi spesifik ponsel yang beragam. Fitur kategori seperti Wi-Fi, 4G, dual SIM, dan lainnya berubah nilai 0/1 dan distribusinya cukup seimbang. Nah, dari box plot terlihat variasi data dan beberapa outlier yang masih wajar. Terus bar plot fitur kategorik juga menunjukkan distribusi yang merata. Lalu juga hasil korelasi menunjukkan bahwa RAM dan fitur yang paling berpengaruh terhadap price range disusul baterai power dan resolusi layarnya. Ini sesuai dengan kenyataan bahwa ponsel dan RAM dan baterai lebih besar cenderung lebih mahal. Lalu distribusi target price seimbang, masing-masing itu sekitaran 500 data. Nah, sehingga tidak ada masalah kelas imbalance dan dataset setiap digunakan untuk model klasifikasi. Nah, ini merupakan tampilan programnya di mana potongan program ini itu digunakan untuk pengecekan awal dataset, di mana kode ini menampilkan struktur dan ringkasan data untuk mengecek missing value dan duplikat yang mengambil contoh 10 data dan data acak, serta mengelompokkan fitur menjadi numerik dan kategori sebagai persiapan untuk analisis dan pemodelan selanjutnya. Lalu ini kode ini berguna untuk menampilkan sebaran data. Nah, fitur numerik ini divisualisasikan dalam bentuk box plot untuk melihat variasi dan outlier, sedangkan fitur kategorik ditampilkan dengan bar plot untuk melihat jumlah data tiap kategori. Visualisasi ini membantu memahami pola data sebelum pemodelan. Lalu ini yang ketiga itu ada tampilan program yang dimana itu berfokus pada pemrosesan dan visualisasi data. Nah, bagian pertamanya itu untuk melakukan analisis korelasi dengan menghapus 5 kolom tertentu dari data frame DF untuk membentuk DF. Kemudian, ia menghitung dan menampilkan ringkasan statik DF, dilakukan dengan menghitung matriks korelasi COR dan memvisualisasikannya menggunakan core plot. Bagian keduanya itu membuat visualisasi distribusi variabel target price range dikonfirmasi ke faktor. Dari data frame asli, DF distribusi ini ditampilkan sebagai diagram batang atau gambar yang diberi warna merah dan judulnya sesuai. Hasil dan analisis. B yaitu learning model algoritma metode, di mana model yang digunakan adalah random forest. Salah satu algoritma supervised learning yang sangat baik untuk klasifikasi. Random forest bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan dan melakukan voting mayoritas untuk menentukan kelas akhir. Dataset dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan created data partition, di mana model dilatih menggunakan 5 fold cross validation, train control, metode CV, number sama dengan 5, dan parameter M3 diuji dengan beberapa nilai untuk mencari konfigurasi terbaik. Proses training dilakukan sebanyak 300 pohon keputusan. N3 sama dengan 300. Setelah di training selesai, model dievaluasi menggunakan akurasi dan confusion matrix. Next.
Di sini juga ada rekap hasil di mana model random forest menunjukkan akurasi pelatihan yang tinggi di mana 0,98 dan akurasi pengujian yang konsisten sekitar 0,88 sampai 0,95 tanpa overfitting signifikan. Confusion matrix mengonfirmasi klasifikasi harga yang akurat dan konsisten. Kesimpulannya, model ini sangat optimal untuk klasifikasi harga ponsel dengan data numerik dan kategori. Di sini juga ada hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu di mana hasil analisisnya yaitu menunjukkan bahwa fitur RAM, kapasitas baterai, dan resolusi layar memberikan kontribusi terbesar dalam memprediksi harga ponsel. Temuan ini konsisten dengan hasil EDA yang memperhatikan korelasi tinggi antara RAM dan price range. Sehingga semakin besar RAM, semakin tinggi kelas harga ponsel. Pemilihan algoritma random forest dinilai tepat karena mampu yang pertama yaitu menangani banyak fitur secara efektif, yang kedua tahan terhadap outlier, yang ketiga tidak memerlukan scaling data yang ketat, dan yang keempat yaitu cocok untuk data dengan kombinasi fitur numerik dan kategori. Nah, selain itu, kondisi dataset yang tidak memiliki missing value serta distribusi target yang seimbang membuat proses pelatihan model berjalan stabil tanpa perlakuan khusus. Hal ini berdampak pada performa model yang konsisten dan hasil klasifikasi yang baik. Nah, lalu di sini ada bagian keterbatasan, di mana yang pertama itu ada model belum dibandingkan, di mana penelitian hanya memakai random forest, jadi belum diketahui apakah model lain bisa memberikan hasil. Lalu yang kedua itu ada pengaturan model masih sederhana, di mana modelnya itu hanya diatur dari satu parameter atau MTRI, RY, padahal pengaturan lain bisa meningkatkan hasil. Lalu yang kedua itu ada belum tahu fitur paling berpengaruh, yang dimana model belum dianalisis untuk melihat fitur mana yang paling menentukan harga ponsel. Lalu ada pemilihan fitur belum otomatis, di mana beberapa fitur dihapus secara manual tanpa metode khusus sehingga hasilnya bisa kurang optimal. Nah, di sini kesimpulan, berdasarkan hasil EDA dan pemodelan random forest, dapat disimpulkan bahwa dataset mobile price classification memiliki kualitas yang baik karena tidak terdapat missing value, tidak ada duplikasi, dan distribusi kelas target seimbang. Nah, fitur-fitur penting seperti RAM, kapasitas baterai, dan resolusi layar terlihat memiliki pengaruh besar terhadap harga ponsel. Lalu di sini model random forest ini yang digunakan mampu memberikan akurasi yang tinggi pada data latih maupun data uji, sehingga dapat dikatakan bahwa model bekerja dengan baik dan memprediksi kategori harga ponsel. Nah, meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan seperti mencoba algoritma lain dan melakukan tuning parameter lebih lanjut. Nah, secara umum, proses analisis dan pemodelan telah berjalan dengan baik dan menghasilkan model yang akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Makasih.